pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Christian. Kemudian? Edi, Bu. Iya. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Bu. Iya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Kita doakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, supaya kita tetap semangat dan diberikan kekuatan, ya, kita memohon berkat dari Tuhan. Kita bernyanyi dulu, baru nanti kita berdoa. Kita bernyanyi anak-anak sama-sama, kemudian diikuti dengan semangat. Baiklah, salah seorang untuk memimpin kita ke dalam doa, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kembali kita bersyukur kepadamu, di mana pada pagi hari ini Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan pembelajaran kami ini. Kiranya Bapa, pembelajaran ini kami bisa kami terapkan di hidup kami sekarang. Terima doa kami di Bapa, dalam nama Yesus selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Leonida, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan kembali, ya, mendalami materi minggu yang lalu, yaitu tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Ya, minggu yang lalu juga kita sudah membahas tentang penyusunan proyek dan jadwal, ya, yang akan kita laksanakan, ya, yang akan kita laksanakan pada pertemuan yang kedua ini. Nah, di sini kita akan melihat peran hierarki dalam gereja Katolik
Nah, di sini ada juga capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita ini masih sama dengan capaian pembelajaran kita minggu yang lalu. Renova silakan dibaca. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gereja sebagai umat Allah, memahami sifat gereja, memahami peran hierarki dan alam, memahami karya pastoral gereja atau karisma, dinolia, liturgia, diakonia, dan martiria. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini juga masih sama dengan pembelajaran kita minggu yang lalu. Silakan Bintang dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki itu dalam hidup sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua ini ada 3, ya. Silakan dibaca, Olivia. Yang pertama, peserta didik mampu merincikan siapa hierarki. Yang kedua, peserta didik mampu menekankan fungsi khusus hierarki dalam gereja Katolik. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan corak kepemimpinan gereja Katolik dengan benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, terima kasih. Itulah kriteria ketuntasan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, anak-anak, mari kita kembali melihat kegiatan inti ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan inti ya yang akan kita bahas pada hari ini ada 6 langkah. Tetapi di pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah membahas itu langkah pertama sampai langkah yang ketiga. Ya. Nah, di mana kita sudah menentukan jadwal, ya, di mana juga kita sudah menyusun jadwal dan juga kita sudah merencanakan proyek apa yang akan kita lakukan ataupun proyek apa yang akan kita laksanakan pada pertemuan yang kedua ini. Masih ingat kan? Nah, pada hari ini kita akan membuat proyek tentang susunan hierarki dalam gereja Katolik. Baiklah, kita akan lanjutkan yaitu kegiatan yang ke-4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Silakan. Oke, masuk ke dalam kelompok. Setelah kita bergabung dalam kelompok, kita akan melakukan diskusi tentang penyusunan struktur hierarki dalam gereja Katolik yang sudah kita rencanakan minggu yang lalu. Mari kita kerjakan. Ya, masing-masing.
Baiklah, kalau kita sudah menyelesaikan proyek penyusunan poster tentang hierarki dalam gereja Katolik di masing-masing kelompok kita, nanti ibu akan meminta setiap kelompok nanti akan mempresentasikan di depan hasil daripada kelompok ataupun proyek yang sudah dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Baiklah, kalau kita sudah selesai mengerjakannya dalam kelompok kita masing-masing, sekarang mari kita presentasikan hasil daripada proyek yang sudah kita lakukan dalam kelompok kita masing-masing. Silakan maju kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu susunan hierarki dalam gereja Katolik. Di sini kami membuat sebuah poster susunan hierarki dalam gereja Katolik yang akan dijelaskan oleh teman kami, saudara Pengaduan. Silakan. Baiklah teman-teman, yang pertama itu adalah Paus. Paus itu pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma, pengganti Petrus sebagai pemimpin uskup Roma. Dan yang kedua adalah uskup. Uskup itu pemersatu umat, tugasnya dibagi menjadi pewartaan, perayaan, dan pelayanan. Dan yang ketiga, diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat pada diakon yang ditumpang tangani bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Sebab dengan diteguhkan drama sakramental mereka mengabdikan diri kepada umat Allah dalam perayaan liturgi. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Nah, berikan tepuk tangan. Selamat duduk. Oke. Baiklah, kita minta kesediaan kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi baik kami di sini ingin menyampaikan struktur peran hierarki dalam gereja Katolik. Seperti yang kita ketahui, yang pertama ada Paus. Paus adalah pemimpin para uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk mengembalakan umatnya. Yang kedua ada uskup. Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tahbisan tingkat ketiga. Dan yang ketiga ada imam. Imam adalah seorang yang ditahbiskan oleh uskup atau menerima sakramen tahbisan tingkat kedua. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada proyek yang sudah disusun di dalam kelompoknya. Silakan maju kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang pertama
Paus sebagai pemimpin tertinggi Roma, pengganti Petrus sebagai pemimpin uskup Roma. Yang kedua, uskup sebagai pemersatu umat, tugasnya dibagi menjadi pewarta atau perayaan dan pelayanan. Dan ketiga, imam. Imam adalah seorang yang ditahbiskan oleh uskup atau penerima sakramen tahbisan tingkat kedua, atau diakon sama dengan tahbisan tingkat pertama. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Kelompok yang ketiga. Silakan duduk. Biar kita lebih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini, kita masuk dulu SPG-nya. Oke. Permainannya sangat sederhana. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah ice breaking 369. Nanti dihitung itu sampai jumlah kita. Jumlah kita 8. Oke. Nanti kembali ke nomor 1. Nah, hitungannya itu tetap 9. Tapi kalau dia genap nanti nama kita. Oke. Paham ya? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Olivia. 11. Berapa? 12. Bisa. 13, 14. Kalau dia agak genap berarti nama sendiri. Oke, kita ulangi. Biar semangat. Oke. Ya. Nah, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Olivia. 11. Renova. 13. Bisa. 15. Andi. 14. Olivia. 16. Andi yo. 13. Oke. Nanti Olivia berarti 15. 15. Oke. Renova 17. 17. Bisa. Oke. 19. Aturannya ini tadi Irsan, oke, 19, oke. Andi. Andi. 21. Pangaluan. Pangaluan. Baru. Nah. Leonida. Iya, Leonida. Leonard. Oke. Kita ulangi lagi. Sekali lagi ya. Semangat jaga Indonesia. Oke. 1. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Olivia. 11. Renova. 13. Bisa. 15. Andi. 16. Olivia. 18. 18. Sudah dapat berapa tadi? 19. Olivia 17. Oke. Renova. Renova. 19. Bisa. 21. Andi. Pangaluan. 23. 23. Olivia. 25. Renova. 27. Bisa. 29. Andi. 30. 1. 1. Olivia. 21. Pangaluan. Oke, tepuk tangan untuk kita ya. Baik ya. Nah, itu adalah SPG supaya kita lebih semangat dan kita juga bisa lebih mengetahui apakah kita masih fokus atau tidak, ya kan? Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita kasih dulu evaluasi tentang proyek yang sudah kita laksanakan tadi masing-masing dalam kelompok kita. Kira-kira apa yang kurang tadi dalam melaksanakan proyek itu? Kalau dari ibu, ya, yang pertama tadi itu nanti untuk langkah pembelajaran atau pembelajaran yang selanjutnya nanti terkait dengan membuat poster itu kita harus lebih kreatif lagi, ya. Nah, supaya apa? Supaya pro yang kita hasilkan itu bisa
ya. Dan kemudian karya kita itu juga bisa enak dipandang orang dan dibaca orang. Oke, itu untuk evaluasi. Sekarang, ya, nah di sini kita melihat kesimpulan daripada materi pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, kita lihat di situ adalah kepemimpinan dalam gereja Katolik merupakan suatu panggilan khusus, ya, di mana itu ada campur tangan Tuhan. Nah, gereja kita itu, ya, dipimpin oleh Paus. Nah, sebagai pemimpin tertinggi, ya, gereja Katolik yang disebut dengan Katolik Roma, ya kan? Nah, kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh dari kekuatan manusia itu sendiri, ya. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu ada tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Kemudian, ya, kepemimpinan dalam gereja Katolik bersifat mengabdi dan melayani, ya, bukan digaji, ya. Tidak sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain ataupun jabatan-jabatan yang lain. Dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, ya kan? Tadi kita sudah belajar apa aja? Kita sudah membuat poster tentang susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik. Oke, siapa pemimpin tertinggi kita? Paus. Kemudian ada uskup, ada imam, ada diakon. Oke, dan masing-masing itu sudah tahu kita apa menjadi fungsi daripada struktur yang ada dalam gereja Katolik. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan, teman-teman. Oke, apakah kalian puas dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sampai jumpa minggu depan. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan salah seorang memimpin kita ke dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menyelesaikan pembelajaran kami, yaitu peran hierarki dalam gereja Katolik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami yang lain. Kiranya Bapa yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran nanti. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bintang, silakan duduk. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.